Oke, udah banyak nih ya yang join. Waduh, nambah-nambah terus nih yang join nih. Halo kakak Fazila. Waduh, gimana nih Sobat Jamis puasanya? Kita sembari nunggu temen-temen yang lain join ya, kita bicara bentar nih, kita bicara bentar. Gimana nih puasanya untuk pekan ketiga ya kan? Sebentar lagi mau lebaran nih. Gimana nih puasanya? Masih semangat? Masih lancar? Pasti semangat kan ya, pasti juga lancar. Karena biasanya nih ya, kalau puasa-puasa mau mendekati lebaran tuh tambah semangat gitu. Karena nggak kerasa puasanya. Biasanya kan disibukkan oleh uh, penyambutan Idul Fitri gitu ya. Kita kan mau nyambut Idul Fitri, jadi ya banyak gitu kegiatan-kegiatan yang buat nyambut Idul Fitri, jadinya nggak kerasa puasanya. Oke, udah banyak nih yang komen masih dong, masih gitu. Oke, pasti dong harus semangat. Oh, ada yang bilang masih aman gitu puasanya. Iya dong, masih aman. Jangan sampai batal ya puasanya, karena bentar lagi nih juga kita mau buka puasa, jadinya jangan sampai dibatalkan gitu. Jangan sampai batal gitu. Oke, ada yang bilang disibukkan oleh tugas gitu. Gak apa-apa, karena kan kalau misalnya kita sibuk tugas, kita nggak kerasa tiba-tiba azan maghrib aja gitu loh. Jadi enak gitu, kita nggak kerasa tiba-tiba udah buka aja gitu. Jadi semangat gitu ya kan. Oke, kalau gitu. Ini kan juga habis lebaran, kita udah mau UAS gitu ya. Gimana nih teman-teman? Udah semangat UAS, siap UAS? Pastinya siap dong, siap banget. Karena UASnya kan juga online, jadi aman-aman aja. Oke. Oke, tadi aku juga udah lihat kalau Kak Roni udah gabung ya. Jadi langsung aja kita mulai, daripada teman-teman di sini juga udah nggak sabar banget nih mau tahu redox ini pembahasannya apa nih gitu ya kan pastinya. Oke, langsung kita buka aja. Halo Sobat Cemils, perkenankanlah aku Ainaya Almira selaku host di acara yang spektakuler banget nih. Apalagi kalau bukan redox atau random talks yang tahun ini tuh mengangkat tema with a culture of discussion make yourself better. Waduh, dengernya aja udah keren banget gak sih teman-teman Sobat Cemis? Pasti dong. Iya, betul banget. Karena temanya udah keren banget nih ya. Terus tadi aku juga udah bilang kalau acaranya spektakuler nih. Dan pastinya loh, pembahasan kita tuh kece banget nih sore hari ini. Waduh. Apa ya kira-kira pembahasannya? Udah tahu belum nih Sobat Cemis nih? Yang pasti nggak tentang kimia, karena kita ngomongin random talksnya, random jadi di luar kimia gitu. Jadi kita singkirin dulu nih, kita istirahatkan dulu otak kita tentang ikatan hidrogen, tentang atom-atom, ion-ion atau hibridisasi. Nah itu kita istirahatkan dulu, kita singkirkan sejenak dulu, kita bicara-bicara tentang random kita gitu ya. Ala anak muda nih, karena kan kita nih juga termasuk ngabuburit nggak sih teman-teman, karena udah menjelang sore juga ya kan. Nih ngabuburit ala anak muda yang anti mainstream banget pokoknya. Jadi buat teman-teman ini asik lah pokoknya kalau semisal udah join Randox ini, nanti tiba-tiba juga udah buka puasa, jadinya nggak kerasa gitu. Karena ngabuburit ala anak kimia yang ikut Randox ini tuh keren banget pokoknya. Oke. Langsung aja aku kasih tahu pembahasannya ya, karena kayaknya udah antusias banget nih mau tahu pembahasan kita apa nih gitu ya kan. Oke, langsung aja aku kasih tahu untuk pembahasan kita sore hari ini di Redox atau Random Talks kita kali ini, yaitu tentang idealisme mahasiswa versus mahasiswa ideal. Waduh, gimana nih teman-teman? Kerasa nggak vibe beratnya gitu? Enggak dong ya,
Kalau semisal ngomong idealisme, jangan sampai bayangin politik-politik pemerintah yang berat, jangan dong. Kita tentang idealisme mahasiswa aja nih, lingkup mahasiswa aja. Jadi menurut aku nggak begitu berat ya kan, nggak berat malahan. Karena kita pembawaannya enjoy, santai aja gitu. Namanya juga random talks gitu. Santai aja, dibawa enjoy gitu. Oke. Dan pastinya loh teman-teman, aku nggak mungkin sendiri loh buat bincang-bincang kita sore hari ini. Pastinya aku akan ditemani oleh narasumber yang juga keren pastinya, karena acaranya spektakuler dan nggak mau kalah, narasumbernya juga keren gitu, hostnya pun juga keren gitu loh. Nggak bercanda teman-teman sobat Jamis. Narasumber kita untuk sore hari ini itu ada Kak Raun Maulero atau biasa dipanggil Kak Roni. Waduh, ini merupakan narasumber yang keren banget karena dari pengalamannya sebagai mahasiswa berprestasi program sarjana UM tahun 2022 dan merupakan delegasi Indonesia dalam konferensi internasional alumni Paskul Sekolah Mitra Jerman. Waduh, gimana nih? Tahu pengalaman dari Kak Roni ini pasti kan hebat banget gitu ya kan? Jadi nggak salah nih kalau aku tadi bilang kalau narasumbernya nih keren banget pastinya. Oke, karena Kak Roni udah gabung, kita langsung aja kali ya, kita undang nih Kak Roni. Oke. Kita sapa dulu nih Kak Roni. Oke, halo Kak Roni. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih Kak Roni? Kabarnya? Alhamdulillah sehat banget. Gimana Mbak Ainaya? Sehat juga ya? Alhamdulillah saya juga sehat walafiat Kak pastinya. Oke, alhamdulillah. Kesibukannya sekarang lagi ngapain nih? Waduh, kalau ditanya kesibukan nggak sibuk-sibuk banget sih. Kerjanya tidur aja. Menikmati mahasiswa. Sama dong Kak, saya juga mahasiswa juga. Iya. Tidur, kerjain tugas gitu-gitu aja pokoknya. Tapi nggak pusing ya Kak sama tugas pastinya? Insya Allah masih aman. Semester 6 masih aman. Aman dong. Memang kok dari pengalamannya sebagai mahasiswa berprestasi itu tugas aman, nggak pusing pokoknya. Oke, karena memang teman-teman Sobat Jamis ini juga udah banyak banget nih yang komen kayak antusias banget buat dengerin ya cerita atau jawaban-jawaban dari Kak Roni terkait idealisme mahasiswa versus mahasiswa ideal. Langsung aja kita bahas. Oke, pertama nih ya Kak, kita kan ngomongin tentang idealisme mahasiswa nih. Mungkin dari Sobat Jamis atau mahasiswa lain ini masih bingung nih Kak, sebenarnya kita sebagai mahasiswa itu harus nggak sih punya idealisme atau nggak harus? Gimana nih, kita masih bingung nih antara kayak gitu. Nah, makanya dari itu, daripada kita bingung nih ya, boleh dong dari Kak Roni jelasin nih, apa sih maksud dari idealisme mahasiswa itu tadi gitu? Oke, ini pembahasan yang sangat menarik ya tentang idealisme mahasiswa dan mahasiswa idealis. Kita sebagai mahasiswa tentu harus tahu nih bagaimana menyikapi diri kita, apakah kita itu masuk ke dalam idealisme, memiliki idealisme mahasiswa maupun menjadi mahasiswa idealis. Kita bahas dari yang awal dulu, idealisme mahasiswa. Dari dua frasa ini, idealisme dan mahasiswa. Kalau kita lihat dari KBBI, idealisme itu apa sih sebenarnya? Idealisme itu berasal dari istilah aliran ilmu filsafat ya, yang menganggap bahwasanya pikiran atau cita-cita menjadi satu-satunya hal yang benar yang dapat dicamkan atau dibenarkan di masyarakat. Sedangkan mahasiswa, siapa itu mahasiswa? Mereka adalah orang-orang yang melakukan pendidikan di perguruan tinggi dan mempunyai kartu tanda mahasiswa.
Oleh karena itu dapat disimpulkan idealisme mahasiswa adalah bagaimana komitmen mahasiswa dalam membenarkan atau melaksanakan cita-cita yang sudah ada berdasarkan kultur sejak dahulu. Seperti yang sering kita dengarkan bahwasanya ada istilah hidup mahasiswa, hidup rakyat Indonesia. Nah, itulah sudah merupakan bentuk dari idealisme mahasiswa. Bagaimana mahasiswa itu bisa berkembang di perguruan tinggi melalui dengan adanya idealisme seperti halnya tadi untuk menjunjung atau mengangkat martabat masyarakat yang ada di sekitar kita. Seperti itu. Waduh, gimana nih Sobat JMS? Kita udah tahu nih tentang idealisme mahasiswa. Belum kerasa fight beratnya nih ya kan, belum beban banget nih kayaknya idealisme tuh kayak aduh politik banget nih kayaknya. Wah, enggak dong, karena kita juga bawaannya enjoy, kita santai, pasti nggak kerasa beban berat kok, tenang aja Sobat Jemis. Oke, mungkin Sobat Jemis juga ada nih yang mikir nih ya, idealisme mahasiswa tadi itu sebenarnya harus nggak sih diwujudkan gitu loh, dan apa sih alasannya gitu. Pasti kan kepo gitu kan Sobat Jemis. Oke, kalau menurut Kak Roni nih, kenapa ya kita tuh sebagai mahasiswa harus mewujudkan idealisme mahasiswa itu tadi? Oke, kita balik lagi ke awal ya, pemahaman tentang idealisme mahasiswa. Bahwasanya kita sebagai mahasiswa itu kan mengalami proses transisi dari ketika SMA menuju ke mahasiswa. Ibarat kata dari proses dari hewan itu menjadi kepompong hingga menjadi kupu-kupu. Nah, jadi dalam proses transisi kita dari keadaan SMA maupun ke mahasiswa itu harus membentuk diri kita itu semakin kuat, karena di ranah mahasiswa itu kan banyak banget pengaruh-pengaruh baik dari internal kita maupun eksternal kita, sehingga disinilah idealisme mahasiswa itu sangat dibutuhkan. Jangan sampai banyak pengaruh dari luar, sedangkan diri kita itu tidak mampu dalam menyortir mana hal yang baik, mana hal yang buruk, sehingga bisa dikatakan bahwasanya idealisme itu membentuk bagaimana mahasiswa itu dalam tiga target atau harapan masyarakat, yaitu agent of social, agent of change, dan agent of control. Jadi dari tiga target-target tersebut kita bisa melihat bahwasanya idealisme mahasiswa ini sangat dibutuhkan. Bagaimana membentuk mahasiswa yang ideal, bagaimana mewujudkan mahasiswa yang bisa berkontribusi bagi masyarakat yang ada di sekitar. Karena sangat sayang jika kita sudah mengenyam pendidikan di perguruan tinggi, tapi hanya untuk diri kita, tidak untuk masyarakat. Karena harapan masyarakat itu balik lagi dari tadi yang saya jelaskan bahwasanya mampu memperjuangkan hak masyarakat serta menerapkan tridharma perguruan tinggi, yaitu pendidikan, penelitian, dan pengabdian. Sehingga itu sangat dibutuhkan. Oke Kak, ini ada komen ternyata suara Kak Roni mantul nih Kak. Sekarang masih mantul kah? Coba Kak Roni tes Gimana suara teman-teman? lagi. Apakah masih ada suaranya mantul kah? Ternyata masih mantul nih Kak. Dari panitia pun juga bilang kalau Kak Roni suaranya masih mantul. Oke, sekarang masih mantul? Aku coba pakai earphone. Oke, Kak Roni. Sekarang masih mantul kah? Oh, masih Kak, masih mantul Kak Roni. Mungkin ntar aja ya, barangkali perjalanan hilang gitu. Soalnya aku nggak tahu juga gimana tadi. Coba nggak?
Maaf Karoni, suaranya agak kecil nih sekarang. Sekarang sudah terdengar besar. Oke. Atau mungkin ada 2 device Kak yang masuk join live ini? Nggak ada sih, cuma satu aja. Cuma satu aja. Oke. Oke, kalau begitu karena suaranya juga udah jelas, mungkin kita lanjutkan lagi ya Sobat Jemis. Oke. Nggak apa-apa kan, karena kita juga virtual gini tuh udah biasa gitu loh ya. Masalah-masalah suara atau jaringan gitu. Jadi tidak apa-apa, dimaklumi saja karena kita kan virtual gitu. Kalau offline beda lagi. Oke, tadi kita udah sampai di pertanyaan alasan loh ya, mengapa kita sebagai mahasiswa itu harus mewujudkan idealisme mahasiswa tadi. Karena dari jawaban orang itu bisa disimpulkan itu sebagai kontrol diri kita sebagai mahasiswa, agar kita itu bisa gitu loh, tahu mana yang baik untuk kita sebagai mahasiswa, mana juga yang nggak baik untuk kita sebagai mahasiswa. Betul ya Kak Roni ya, begitu? Ya, bener banget. Oke, benar banget ya Sobat Jemis. Oke, karena kita udah tahu nih ya tentang idealisme mahasiswa itu apa, terus alasannya nih kenapa kok kita harus gitu ya mewujudkan itu tadi. Jadi jangan ada alasan lagi ya buat mahasiswa atau Sobat-Sobat Jemis di sini yang masih bingung tentang idealisme mahasiswa. Oke, kita lanjut karena kita pembahasannya nggak cuma tentang idealisme mahasiswa aja, ada mahasiswa ideal nih. Pastikan teman-teman di sini ada yang udah merasa aku sebenarnya udah jadi mahasiswa ideal belum ya? Kalau aku udah mengikuti perkuliahan dengan baik dan benar, udah ngerjain tugas sesuai deadline, udah dengerin dosen gitu ya, udah tanya jawab sama dosen juga, aktif nih di kelas. Ada juga yang merasa juga udah jadi mahasiswa ideal kalau dia udah ikut organisasi banyak gitu, pengalamannya jadi banyak. Nah sebenarnya nih, kalau menurut Kak Roni nih, mahasiswa itu bisa dikatakan mahasiswa ideal itu yang seperti apa sih gitu? Boleh Kak dijawab dong. Oke, ini pertanyaan yang menarik juga ya, bahwasanya bagaimana kita menentukan apakah diri kita itu masuk dalam mahasiswa ideal atau tidak. Kalau dari sudut pandangku, mahasiswa ideal itu adalah mereka yang bisa dibilang seimbang antara aktivisme dan pemikiran atau pembelajarannya. Karena sangat banyak nih di antara kita mahasiswa yang berkecimpung dalam dunia organisasi, tapi terkadang melalaikan urusan pendidikan atau akademiknya. Jadi kalau menurutku, dua hal tadi, aktivisme dan pemikiran, itu harus seimbang. Terus bagaimana nih caranya kita supaya bisa memaksimalkan aktivisme kita? Salah satunya caranya dengan mengikuti organisasi. Bagaimana kita menambah relasi di luar perkuliahan, kemudian menambah pertemanan di antara baik dari dalam kampus maupun luar kampus, sehingga kita punya banyak koneksi-koneksi baru seperti itu. Selain itu juga kita bisa melakukan proses pengabdian kepada masyarakat, bagaimana kita terjun ke masyarakat untuk memberikan manfaat, untuk memberikan kontribusi kepada masyarakat, bahwasanya kita ini mahasiswa bukan untuk diri kita aja, tetapi juga untuk masyarakat sekitar. Nah, salah satu bentuk idealisme mahasiswa yang diterapkan dalam aktivisme salah satunya adalah demonstrasi. Mungkin teman-teman di bagian yang sudah join di sekitar sini mungkin sering banget melakukan demonstrasi ya, memperjuangkan hak-hak mahasiswa, memperjuangkan hak-hak masyarakat, tetapi harus diingat juga bahwasannya demonstrasi tersebut dilakukan dengan dasar yang kuat, bukan hanya dalam keperluan konten. Ya. Banyak banget masyarakat mahasiswa yang ikut demonstrasi supaya bisa dapat konten, supaya bisa dapat foto, supaya terkesan saya ini mahasiswa yang berani banget terjun dalam demonstrasi tersebut. Yang kedua, pemikiran. Bagaimana kita melatih pemikiran kita supaya bisa dikatakan sebagai mahasiswa ideal? Yang terpenting yang pertama adalah dengan belajar. Kita sebagai mahasiswa bukan hanya dituntut, melihat kewajiban pun kita sebagai mahasiswa harus belajar ya. Belajar apa? Belajar di bidang kita masing-masing. Misal saya dari jurusan prodi pendidikan bahasa Jerman, tentu saya belajar tentang bagaimana belajar bahasa Jerman, bagaimana memperdalam bahasa Jerman dengan keilmuan yang saya miliki seperti itu.
Kemudian selain itu kita juga bisa mengasah keterampilan kita melalui UKM-UKM. Tentunya di UM sangat banyak UKM kan, seperti dalam bidang olahraga ada badminton, sepak bola, futsal dan lain-lain. Dalam bidang kepenulisan ada UKMP, kemudian dalam bidang keagamaan ada ASC seperti itu, yang itu memberikan kesempatan kita bagaimana kita melatih atau memperdalam keterampilan kita punya, bukan hanya dalam dunia keilmuan kita. Misalkan saya dari bahasa Jerman, bukan hanya memperdalam bahasa Jerman saja, tetapi bagaimana memperdalam keilmuan di luar bahasa Jerman. Seperti saya juga ikut dalam ASC, bagaimana saya mendalami ilmu-ilmu Al-Quran, bagaimana saya belajar menulis karya tulis ilmiah Al-Quran, dan lain-lain. Sehingga hal tersebut menurut saya harus seimbang antara aktivis kita, jiwa aktivis kita, dengan pola pikir kita di dalam perkuliahan. Karena sangat sayang nih, misalkan ada yang dominan dalam dunia pemikiran, misalkan dalam dunia akademik, tetapi aktivismenya berkurang karena tidak bergabung dalam organisasi. Tetapi menurut saya balik lagi, semua adalah pilihan kita masing-masing. Kalau menurut kalian, menurut teman-teman semuanya bahwasanya, oh saya mau fokus saja dalam keilmuan saya, ya silahkan. Yang terpenting adalah kita mampu berkontribusi, memanfaatkan atau memberikan apa yang kita punya kepada masyarakat. Jangan sampai selama kita menjadi mahasiswa, kita telan semuanya, kita serap semuanya untuk diri kita. Itu sama dengan kita bukan menjadi orang yang bermanfaat, seperti itu. Mungkin itu ya Mbak Aina ya. Oke, waduh jelas banget nih jawaban dari Kak Roni terkait mahasiswa ideal. Jadi buat Sobat Ciamis ini jangan bingung lagi nih, jangan ragu lagi kalau memang kalian mau jadi mahasiswa ideal, ya kalian harus seimbang antara aktif, terus juga ilmu-ilmunya itu juga harus diserap gitu. Nggak cuma ilmu kimia ya kan, kalau Sobat Ciamis kan dia anak kimia nih ya, itu bisa lah join di mungkin di sastra atau di seni-seni itu juga boleh. Jadi memperluas keilmuan itu juga termasuk dari mahasiswa yang ideal. Oke, gimana nih Sobat Ciamis? Udah kerasa belum? Udah paham banget belum nih tentang idealisme mahasiswa atau mahasiswa ideal? Atau masih kurang paham? Kalau kurang paham, kita lanjutin lagi nih buat tanya-tanya sama Karoninya nih. Oke, mungkin dari Sobat Ciamis ini masih bingung gitu loh Kak. Sebenarnya kan kita udah tahu nih tentang mahasiswa ideal itu yang kayak gimana gitu, yang bisa dibilang kalau mahasiswa itu mahasiswa ideal. Mungkin ada yang aku pengen tapi aku bingung nih cara praktekinnya gimana nih, caranya gimana, tipsnya gimana nih buat jadi mahasiswa ideal. Jadi boleh nih dari Kak Roni kan pengalamannya yang luar biasa nih ya sebagai mahasiswa berprestasi juga delegasi Indonesia. Boleh dong Kak di-share gitu sama Sobat Ciamis cara sama tipsnya buat jadi mahasiswa ideal. Oke, ini pertanyaan yang menarik juga karena saya juga sangat senang membagikan. Sebenarnya balik lagi ya, sebenarnya saya itu bukan mahasiswa yang ideal, mahasiswa yang wow, itu saya bukan seperti itu, tapi saya di sini ingin membagikan bahwasanya semua orang tuh berhak, semua orang tuh punya kesempatan untuk bisa menjadi mahasiswa yang ideal. Nah, bagaimana sih cara kita menjadi mahasiswa ideal? Sebenarnya ideal itu merupakan hal yang sangat luas. Banyak perspektif orang-orang yang mendefinisikan ideal itu seperti apa. Jadi kalau misalkan menurut saya tadi, ideal itu adalah dua hal, baik akademik dan non-akademik yang seimbang, tapi orang-orang juga pasti punya definisi sendiri seperti itu. Nah, kalau bicara tentang tips dan trik bagaimana menjadi mahasiswa yang ideal, kalau menurut saya pribadi, buatlah prinsip dalam kita melakukan atau melanjutkan studi di perguruan tinggi itu sebagai prinsip yang bisa memberikan manfaat untuk orang lain. Karena berangkat dari tujuan tersebut, dari prinsip tersebut, kita akan bisa mampu untuk merasa bahwasanya kita ini nggak sendiri, kita ini nggak hidup individual, kita nggak berdiri sendiri di tanah kita gitu. Kita masih punya orang-orang sekitar. Nah, dari prinsip tersebut kita bisa melatih atau menambah tips-tips dan triks dengan semisal kita memperdalam keilmuan kita. Semisal dari kimia, belajar tentang kimia semakin dalam gitu. Memfokuskan diri dalam pembelajaran untuk keilmuan yang dimiliki. Semisal aku dari bahasa Jerman, berarti memperdalam bahasa Jermanku, baik itu di nasional maupun internasional. Karena biasanya ketika kita sudah membuka wawasan semakin luas, ilmu itu akan semakin meningkat, ilmu itu akan semakin luas juga. Jadi jangan mendekam diri dalam satu tempat, tetapi membuka sehingga kita punya cakrawala pandangan yang lebih luas, seperti itu. Terus yang kedua, ikuti organisasi-organisasi yang membawa kebermanfaatan. Jadi jangan sampai nih, mungkin aku dulu pengalaman ketika dulu masih maba itu banyak banget yang menawari, Kak, Dek, masuk sini saja, masuk organisasi ini, masuk organisasi, banyak banget tawaran.
Nah, pesanku untuk adik-adik semua, teman-teman semua, kalau sudah mempunyai tawaran, mempunyai kesempatan, itu diambil. Tetapi dengan syarat kalian juga harus memfilter mana organisasi yang menunjang akademik kalian, mana organisasi yang bisa memberikan manfaat untuk kalian. Karena kalau kita hanya ikut, tetapi tidak memiliki tujuan, itu akan sia-sia seperti itu. Karena menurutku pribadi, organisasi itu adalah lahan mencari relasi, mencari keilmuan di luar akademik kita. Di luar, misalkan aku dari bahasa Jerman, di luar bahasa Jerman itu aku bisa dapatkan keilmuan-keilmuan yang ada di organisasi. Terus yang ketiga, kita ikut UKM, ya, unit keterampilan mahasiswa, ya, kreativitas mahasiswa, sorry. Nah, itu tujuannya untuk apa? Untuk mengasah keterampilan kita, baik dalam dunia kepenulisan, dalam dunia keagamaan, kerohanian, maupun dalam dunia olahraga seperti itu. Karena balik lagi bahwasanya kita itu tidak dituntut untuk menjadi mahasiswa yang istilahnya kupu-kupu, ya. Itu pulang kuliah pulang seperti itu. Kita diberi kesempatan di kampus ini banyak loh kesempatan yang kita bisa ambil, baik itu UKM, organisasi. Jadi manfaatkan itu untuk mengeksplor diri, untuk mengasah kemampuan dan keterampilan kita punya. Sangat sayang jika kuliah 4 tahun tapi keilmuan yang dapat hanya tentang ilmu pribadi atau ilmu yang kita ambil di perkuliahan seperti itu. Terus yang keempat selanjutnya ada tips bagaimana kita bisa terjun ke masyarakat. Ya, seperti yang kita tahu bahwasanya mahasiswa merupakan harapan-harapan masyarakat untuk membawa perubahan di masa depan. Kalau kita sendiri tidak melakukan terjun, kita sendiri tidak melakukan sosialisasi ke masyarakat, bagaimana kita bisa tahu istilahnya permasalahan apa nih yang terjadi di masyarakat? Ada kasus apa kebutuhan masyarakat itu. Kalau kita nggak terjun, kita nggak bakal tahu. Jadi ketika kita sudah berhasil terjun ke masyarakat, kita bisa tahu, oh di desa Wagir misalkan di Kabupaten Malang, mereka membutuhkan guru ngaji nih. Nah dari situ kita buat inovasi sebagai mahasiswa yang memiliki daya pikir kritis untuk membuat bagaimana kebutuhan masyarakat di Wagir ini bisa terpenuhi terkait dengan guru ngaji tadi, seperti itu. Berangkat dari kebutuhan tersebut, kita bisa mengimplementasikan ilmu-ilmu kita, tidak hanya mengaji, tapi kita juga bisa menerapkan, semisal mengajar bahasa Jerman, mengajar bahasa Inggris, mengajar kimia, dan lain-lain. Dan yang terakhir, tips dari aku, tanamkan dalam diri kita itu untuk selalu bisa berbagi kepada orang lain. Karena berangkat dari berbagi tersebut, kita bisa melatih jiwa ikhlas kita, bagaimana kita bisa bahagia dengan melihat orang-orang di sekitar itu bisa dengan ilmu yang sudah kita berikan. Karena menurutku pribadi, ilmuku akan menjadi biasa saja kalau hanya aku yang menikmati. Tapi ketika orang bisa belajar tentang ilmuku, bakal membuat rasa bahagia itu semakin tinggi. Mungkin itu ya tips dari aku tentang bagaimana menjadi mahasiswa yang ideal. Oke, waduh, gimana nih Sobat CMS? Banyak banget tips sama cara nih ya yang diberikan oleh Kak Roni bagi kita, buat kita jadi mahasiswa ideal gitu. Dan itu udah jelas banget caranya. Tinggal dipraktekin aja nih Sobat CMS yang mau jadi mahasiswa ideal. Karena nggak salah juga nih kita jadi mahasiswa tuh sibuk kayak gini-gini tuh nggak salah, juga nggak jelek gitu loh. Karena kalau mungkin kita sibuk itu kan kita jadi kayak memperluas ilmu tadi yang dibilang Kak Roni. Kita juga bisa jadi aktivis gitu ya kan, kita juga menambah relasi juga gitu loh, dan itu manfaatnya besar banget bagi kehidupan kita gitu. Jadi mulai sekarang teman-teman nih ya yang masih mengurung diri nih, masih mikir kimia terus ini nggak mau lepas dari kimia, ayo kita membuka diri gitu ya, buka diri kita join kemana gitu ya. Oh tadi dibilang kita bisa join ke organisasi, kita juga bisa join ke UKM gitu, karena fasilitas di kampus juga udah memadai gitu, tinggal kitanya mau bergerak atau enggaknya gitu. Oke, karena ini juga udah ada pilihan ya Kak, kita kan pembahasannya tentang idealisme mahasiswa versus mahasiswa ideal nih, ada 2 pilihan. Pasti teman-teman kan juga pengen tahu nih ya, di antara 2 ini tuh Kak Roni pilih yang mana nih gitu ya kan. Boleh dong Kak Roni kasih tahu jawabannya, di antara idealisme mahasiswa sama mahasiswa ideal ini Kak Roni pilih yang mana? Oke, untuk pertanyaan 2 hal ini ya, pilih idealisme mahasiswa maupun atau milih mahasiswa yang idealis. Mahasiswa yang ideal ya. Karena aku pribadi berangkat dari definisi idealisme mahasiswa, menurutku setiap mahasiswa itu pasti mempunyai idealisme mahasiswa seperti itu. Karena sudah mengikuti gelar mahasiswa, otomatis dia pasti mempunyai idealisme mahasiswa. Jadi menurutku aku pilih yang mana? Pilih yang mahasiswa ideal. Karena berangkat dari definisi idealisme mahasiswa tadi,
semua mahasiswa itu pasti punya idealisme seperti itu, tapi kadang penerapan dari idealisme tersebut yang berbeda-beda. Seperti itu, kayak kita bahas tentang demonstrasi. Demonstrasi yang seperti yang kita ketahui bahwasanya itu merupakan bentuk ekspresi dari idealisme mahasiswa gitu. Nah, tapi dalam demonstrasi ada dua jenis juga. Ada yang berangkat dari porsinya, maksudnya dia tuh melakukan demonstrasi dengan ranahnya. Ada juga yang tidak di luar ranah, maksudnya seperti apa, yang anarkis. Ya. Banyak banget tuh mahasiswa-mahasiswa yang melakukan demonstrasi di luar batas, tanpa sebab. Misalkan, kamu kenapa ikut demonstrasi? Ya, diajak teman. Kenapa ikut demonstrasi? Ya, mau punya konten di Instagram. Nah, itu kan sudah berangkat dari tujuan yang salah, akhirnya pasti membawa kerugian, baik dari dirinya sendiri maupun untuk masyarakat sekitar. Jadi menurutku, idealisme mahasiswa itu sudah pasti dimiliki oleh semua mahasiswa. Sekarang tugas kita adalah untuk memilih untuk menjadi mahasiswa yang ideal. Karena menurutku istilahnya idealisme itu sudah pasti dimiliki, sedangkan mahasiswa ideal itu nggak semua miliki. Jadi perlu usaha, perlu proses untuk bisa menjadi mahasiswa ideal. Istilahnya kita nggak boleh lah terima beres, kita juga harus berusaha, harus berikhtiar gitu, harus belajar supaya bisa menjadi mahasiswa yang ideal. Mungkin seperti yang aku jelaskan tadi, menjadi mahasiswa butuh proses gitu. Ada fasang, ada surutnya, ada susah, ada mudahnya seperti itu. Jadi ketika kita mudah, jangan sampai terlena gitu. Bahwasanya kita punya niat nih, punya tujuan untuk menjadi mahasiswa ideal. Di saat kita mudah, kita juga harus memikirkan masa yang sulit. Karena biasanya orang ketika mencapai masa yang sulit itu mereka lebih memilih untuk menyerah. Nah, padahal sebenarnya satu langkah ke depan setelah kesulitan itu dia sudah bisa mencapai gelar mahasiswa ideal tadi. Seperti itu mungkin. Oke, waduh. Ini kalau Karon nih pilih mahasiswa ideal nih. Kalau Sobat Cemis ini udah tahu belum mau milih idealisme mahasiswa atau mahasiswa ideal gitu. Mau dua-duanya juga nggak apa-apa gitu, karena idealisme mahasiswa tadi kan juga memang tidak ada pada diri kita saat kita sudah dapat gelar sebagai mahasiswa tadi gitu. Jadi sekarang kitanya aja gitu loh, mau bergerak atau enggaknya sebagai mahasiswa ideal. Agar apa ya? Agar tadi kita bisa mewujudkan idealisme kita gitu. Oke, Sobat Jemis, sudah ada gambaran belum nih mau milih yang mana? Mau ngikutin jawaban dari Karoni juga boleh banget pastinya. Atau ada pendapat lain gitu ya, Sobat Jemis, semuanya idealisme mahasiswa aja gitu, nggak mesti mahasiswa ideal, itu juga nggak apa-apa. Karena apapun yang Sobat Jemis pilih, lakukan, itu yang terbaik pokoknya buat Sobat Jemis, karena Sobat Jemis sendiri yang tahu gitu. Oke, ini juga pasti kan Sobat Jemis bingung ya, atau masih ada punya pertanyaan gitu kan ya. Sebenarnya nih ya, pada diri mahasiswa ini, itu tuh yang lebih dibutuhkan idealisme mahasiswa atau mahasiswa ideal nih. Nah, kalau menurut Karoni gimana nih? Boleh Kak dijawab dong. Oke, ini masuk ke pertanyaan yang semakin menarik ya. Kita sebagai mahasiswa ini sebenarnya dibutuhkan apakah idealisme mahasiswa atau mahasiswa yang ideal. Kalau dari pribadiku mengatakan bahwasanya kedua hal ini sama-sama penting gitu. Karena kedua hal ini saling sangkut terpaut kayak gitu. Jadi dia berhubungan antara dua hal ini. Kalau sudah membahas tentang idealisme mahasiswa, pasti ada hubungan dengan mahasiswa yang ideal gitu. Karena menurutku pribadi, ketika kita menjadi mahasiswa, kita sudah punya gelar sebagai mahasiswa, ya, lebih dari siswa gitu. Sehingga pola pikir kita juga harus melebihi seorang siswa. Nah, berangkat dari idealisme mahasiswa tadi, bagaimana kita menjalankan komitmen untuk mencapai tujuan-tujuan yang sudah ada di istilahnya budaya sejak dulu, seperti yang aku sebutkan tadi, hidup mahasiswa, hidup rakyat Indonesia, itu sudah membuktikan bahwasanya keberadaan mahasiswa ini benar-benar sangat diharapkan oleh masyarakat, oleh rakyat Indonesia. Jadi istilahnya kalau sudah membahas idealisme mahasiswa, tentu itu akan berhubungan dengan mahasiswa yang ideal. Karena bisa dibilang mahasiswa yang baik, mahasiswa yang ideal itu adalah mahasiswa yang memiliki idealisme mahasiswa yang tepat. Ya, istilahnya harus tepat, karena banyak nih mahasiswa yang punya idealisme, tetapi kadang penerapannya itu berbeda-beda. Seperti yang tadi aku jelaskan, demonstrasi, sama-sama demonstrasi, tapi tujuannya beda-beda. Ada yang emang memperjuangkan hak mahasiswa, ada yang ingin mencari konten karena ikut-ikutan, karena diajak, dan lain-lain seperti itu. Karena pada dasarnya mahasiswa itu sudah hebat, tetapi kehebatan tersebut juga harus diterapkan dengan ranah yang tepat gitu. Tidak boleh
oh kamu hebat, tapi hebatnya untuk diri sendiri, dan kalaupun menerapkan pada wadah yang salah seperti itu sama dengan percuma. Karena kita harus bisa menerapkan atau bisa memecahkan masalah di masyarakat tanpa menambahkan atau membuat permasalahan baru seperti itu. Sangat disayangkan misalkan kita niatnya, oh di daerah ini masih kekurangan misalkan sembako seperti itu. Kita ini ingin membawa perubahan, tetapi jalan kita salah. Misalkan kita melakukan korupsi, kita melakukan nepotisme seperti itu, dan akhirnya kita memunculkan masalah baru seperti itu. Oh nanti kampus ini disandang sebagai kampus yang mahasiswanya korupsi seperti itu. Ini kan memunculkan masalah-masalah baru. Sehingga dua hal tersebut, idealisme mahasiswa dan mahasiswa yang ideal, adalah dua hal yang benar-benar harus seimbang, harus dibutuhkan oleh mahasiswa. Jadi kita juga harus merasa butuh, kita juga harus merasa perlu untuk mengembangkan idealisme kita, tidak mentok hanya dengan pendapat kita masing-masing seperti itu. Kita juga harus membuka wawasan, kita harus membuka pemikiran kita agar pemahaman kita itu tidak stuck dari keinginan kita sendiri. Kita juga harus melihat masyarakat seperti itu, sehingga nanti kita akhirnya bisa menjadi mahasiswa yang ideal. Karena bahwasanya mahasiswa yang ideal itu tidak melulu tentang bagaimana hebat kita, bagaimana sehebat apa kita, tetapi bagaimana manfaat kita beri kepada masyarakat. Mungkin seperti itu dari aku. Oke, gimana nih Sobat Jamis? Jadi kita sebagai mahasiswa itu dua-duanya itu memang dibutuhkan, yaitu dari semua mahasiswa juga dibutuhkan, mahasiswa itu juga dibutuhkan, karena itu tadi saling keterkaitan gitu. Jadi tapi tetap ya idealisme mahasiswanya itu yang tepat gitu, yang benar, jangan sampai nggak tepat, nanti bisa disalahgunakan juga gitu. Jadi kita harus benar-benar memilih gitu ya, walaupun idealisme itu juga sebagai kontrol diri, tapi kita juga bisa memilih dan memilah gitu sebagai mahasiswa yang baik begitu. Oke, mungkin ada nih Kak ya yang punya pendapat kalau dua-duanya ini tuh susah gitu loh kalau misalnya kita jalanin keduanya gitu, pengennya satu aja gitu loh. Ada nggak sih Kak kelebihan sama kekurangannya jika mahasiswa itu hanya memilih satu di antara idealisme mahasiswa atau mahasiswa ideal gitu? Boleh Kak dijawab? Oke, ini juga kalau menurutku, aku sejak awal mendengar tema ini juga punya pertanyaan yang sama gitu. Apakah ada nilai lebih dan nilai kurang nih kalau seandainya kita memilih dari kedua pilihan ini? Tentu saja ada ya teman-teman, karena setiap hal di dunia ini pasti punya kelebihan dan kekurangan gitu. Kalau kita punya dua opsi, ketika kita ngambil satu opsi, pasti ada ya kelebihan dan kekurangannya. Nah, mungkin kita bisa bahas dari kekurangan yang terlebih dahulu. Kalau kita misalkan mengambil dari dua pilihan ini, kita bisa membuat atau melahirkan sifat individualistik. Kenapa nih? Kenapa kok lahir individualistik gitu? Karena ketika yang aku jelaskan tadi, bahwasanya ketika kita bisa mau menjadi mahasiswa ideal, kita juga harus memikirkan masyarakat lain, memikirkan orang-orang yang ada di sekitar kita. Nah, kalau kita sendiri tidak mengambil sifat mahasiswa ideal itu, kita bakal merasa diri kita tuh individual gitu. Kita akan memikirkan, yang penting saya ini bisa, yang penting saya ini pintar, yang penting saya ini bisa cerdas gitu, untuk diri kita gitu. Dan akhirnya itu membuat kita individualistik gitu. Dan jangan sampai teman-teman semua mencapai atau masuk ke dalam kategori ini. Kemudian kekurangan yang kedua, kita bakal mempunyai orientasi yang pendek. Kenapa? Karena berangkat dari idealisme mahasiswa maupun mahasiswa yang ideal, kita bakal mempunyai relasi, bakal mempunyai cara pandang, pola pikir yang lebih luas. Dan ketika kita menutup diri, mengambil salah satunya, tentu akan memunculkan kekurangan, yaitu orientasi kita bakal semakin pendek. Gitu. Pemikiran kita bakal terbatas. Sehingga nanti kalau bisa dibilang orang akan memikirkan bagaimana bisa memberikan manfaat kepada masyarakat, sedangkan pikiran kita bagaimana bisa memperkaya diri, memperlebihkan diri saja gitu. Jadi orientasinya terbatas seperti itu. Dan kekurangan yang ketiga, kita juga akan mengalami istilahnya itu pengurangan dalam jejaring sosial gitu. Karena berangkat dari individualistik tadi, kita lihat bahwasanya kita menutup diri, kita membatasi pergaulan, itu akhirnya membatasi relasi kita. Kita bakal mempunyai teman-teman yang sedikit, mempunyai hubungan dengan dosen-dosen maupun orang-orang penting di organisasi akan semakin sempit seperti itu, sehingga akibatnya akan membuat kesulitan bagi kita untuk melatih atau memperdalam keterampilan kita di luar bidang, karena sudah dibatasi nih, kita istilahnya kita berdiri di satu tempat, kemudian kita dibatasi oleh
pagar seperti itu, kita jadi susah untuk keluar seperti itu, susah untuk mengupgrade diri kita, dan akhirnya kita hanya berdiri sendiri tanpa kemampuan yang bisa dibilang lebih luas seperti itu. Kalau kita bicara tentang kelebihan, tentu sangat banyak ya. Aku sendiri mensortir, memfilter itu menjadi beberapa. Seperti yang pertama itu kita bisa lebih fokus. Kenapa Kak bisa dibilang lebih fokus? Karena kita akan semakin paham bahwasanya, oh, ketika aku mau menjadi seorang mahasiswa yang ideal, aku harus fokus dengan keilmuanku gitu. Aku harus memperdalam keilmuanku. Jangan sampai aku terjun ke masyarakat tapi ilmuku masih sedikit gitu, masih terbatas. Karena istilahnya ketika kita mau atau ingin terjun ke masyarakat, ilmu kita juga harus sesuai dengan apa yang mereka harapkan. Jangan sampai istilahnya mengecewakan orang yang sudah berharap. Seperti itu. Kemudian yang kedua, itu kita bisa melatih jiwa mandiri kita nih. Karena istilahnya ketika kita sudah menjadi mahasiswa, kita sudah satu langkah lebih mandiri ketimbang saat kita menjadi siswa. Karena kehidupan di kampus pun akan lebih kompleks istilahnya dibandingkan di sekolah seperti itu. Akan melatih kita menjadi sosok yang lebih mandiri, lebih bisa hidup sendiri dengan tentu saja bisa memberikan manfaat kepada sesama. Terus yang ketiga, kita juga bakal lebih bisa mengatur diri, menata diri dengan berbagai macam persoalan-persoalan. Misalkan kalau kita sudah bergabung di organisasi nih, pasti kita bakal mendapatkan banyak jadwal rapat, jadwal istilahnya kegiatan-kegiatan seperti itu. Kita bisa mengatur timeline kita bisa membuat list-list kegiatan kita, sehingga nanti manfaatnya tentu saja bisa membuat diri kita lebih tertata atau terstruktur. Kemudian yang terakhir, kita juga bisa lebih membentengi diri kita gitu. Kita tidak mudah terpengaruh karena apa? Karena ketika kita sudah mempunyai idealisme mahasiswa, kita akan bisa memiliki komitmen pola pikir yang bisa membentengi diri. Misalkan, di sekitar sana mahasiswanya itu banyak yang melakukan kegiatan-kegiatan anarkis. Kita sebagai orang yang mempunyai idealisme bisa membentengi diri. Ternyata idealisme yang seperti itu tidak tepat. Kita juga harus membuat idealisme sendiri dengan melihat kekurangan dari idealisme tempat lain seperti itu. Sehingga kita tidak mudah terpengaruh nih, bisa membentengi diri untuk bisa menjadi orang yang lebih baik ke depannya. Itu ya, dari aku. Oke, gimana nih? Dengar jawaban dari Kak Roni tentang kelebihan dan kekurangannya jika kita memilih salah satu di antara idealisme mahasiswa atau mahasiswa ideal. Jadi sama-sama balance gitu loh antara kelebihan sama kekurangan, karena apapun yang kita pilih itu pasti nggak cuman kelebihan aja yang banyak, nggak cuman kekurangan aja yang banyak, pasti balance sih keduanya gitu. Jadi nggak salah juga sih kalau misalnya kita juga cuma pilih salah satu, karena kita juga udah tahu kekurangan sama kelebihannya. Tapi memang lebih baik kita pilih keduanya gitu, kita selaraskan keduanya untuk ada pada diri kita sebagai mahasiswa begitu. Oke, kita udah masuk mau ke sesi yang amat sangat ditunggu nih para sobat Cemis untuk tanya jawab. Jadi untuk para sobat Cemis nih, boleh ketika ada pertanyaan atau unek-unek nih ya terkait idealisme mahasiswa atau mahasiswa ideal, boleh langsung diketikkan di kolom komentar. Nanti pastinya akan saya bacakan dan nanti langsung dijawab oleh Kak Roni. Oke, ini udah ada Kak dari Kak Juwita Karina. Pertanyaannya, gimana sih Kak kalau kita selalu terpaku sama kata ideal orang lain? Jadi kita sendiri yang keteteran gitu loh buat ngikutin kata sempurna di mata semua orang. Oke, boleh Kak Roni, silahkan dijawab. Oke, pertanyaannya menarik nih. Ini berangkat dari pengalamanku pribadi ya, karena istilahnya aku bakal cerita berdasarkan pengalamanku gitu. Aku nggak bisa mengada-ngada istilahnya. Nah, itu pertanyaannya menarik ya, bahwasanya banyak nih ketika kita hidup di dunia ini, kita berada di masyarakat, banyak banget pandangan-pandangan tentang versi idealnya masing-masing gitu. Si A menganggap bahwasanya ideal itu menjadi juara satu, si B menganggap bahwasanya ideal itu bisa menjadi ketua dalam organisasi. Nah, kalau dari aku pribadi, bagaimana sih caranya kita supaya kita tidak terpengaruh, bagaimana kita bisa memposisikan diri kita itu sesuai dengan kemampuan kita gitu. Caranya adalah dengan terus merasa bahwasanya diri kita tuh bisa gitu. Karena menurutku pribadi, ketika kita merasa diri kita tidak bisa, pengaruh-pengaruh dari luar itu akan masuk seperti itu. Anggapan-anggapan orang itu akan masuk. Kita harus sadar bahwasanya diri kita tuh hebat, diri kita itu mampu seperti itu. Karena kita sudah diciptakan oleh Tuhan dengan keadaan yang paling sempurna.
Jadi jangan sampai merasa bahwasanya diri kita kurang, tetapi dengan catatan kita juga harus berusaha, berikhtiar. Kita misalkan gini, jangan sampai menganggap bahwasanya, oh aku ini makhluk paling sempurna ciptaan Tuhan, tapi aku nggak mau berusaha. Jadi istilahnya kita berpasrah pada takdir. Kamu pagi ini nggak belajar? Enggak. Kenapa? Pasrah aja sama takdir Tuhan. Kalau emang jadi orang sukses yang sukses, kalau enggak ya enggak. Nah, jangan sampai kita membuat stigma-stigma atau pola pikir seperti itu. Sangat disayangkan. Jadi berangkat dari yang tadi aku bilang bahwasanya kita harus merasa diri kita itu bisa, tapi tidak membuat diri kita tinggi hati, tidak membuat diri kita sombong. Oh, kita merasa kamu bisa ngedit video nggak? Oh, gampang, itu kecil seperti itu. Jangan sampai merasa diri kita juga over dalam percaya diri seperti itu. Tetap merasa diri kita kurang, tapi juga tidak membuat kita merasa istilahnya terbatas gitu. Kita nggak mampu, aku tuh nggak mampu. Jangan sampai merasa seperti itu. Kita adalah makhluk ciptaan Tuhan yang paling sempurna. Tetapi ingat bahwasanya kita juga mempunyai kekurangan. Berangkat dari kekurangan itu, kita harus berusaha untuk meningkatkan kemampuan kita lewat belajar, lewat berorganisasi, lewat kegiatan-kegiatan lainnya yang bisa menunjang kita. Sesungguhnya setiap orang itu punya kehebatan yang masing-masing. Jadi fokus pada kehebatan yang kalian miliki, jangan terpengaruh orang lain, bahwasanya kalian itu juga bisa hebat dengan cara kalian sendiri. Mungkin itu. Oke, pertanyaan Kak Juwita menarik banget nih ya. Udah dijawab juga nih sama Kak Roni. Gimana nih Kak Juwita nih? Harus percaya diri ya Kak Juwita. Selanjutnya ini next jadi itu harus selanjutnya percaya diri gitu Kak Juwita. Kita anggap diri kita itu bisa gitu loh, hebat gitu. Walaupun memang kita juga harus sadar akan kekurangan kita gitu. Jadi jangan sampai kita merasa, duh nggak mampu nih, nggak bisa nih gitu. Jangan dong. Boleh banget. Oke, buat teman-teman Sobat Cimis juga bisa ya, jawaban dari Kak Roni itu juga menginspirasi kita gitu ya. Jadi pembelajaran juga buat kita yang tadinya kita insecure mungkin ya, terus minder gitu sama teman-teman yang lebih pintar atau lebih bisa tentang kimia gitu, kita nggak bisa apa-apa gitu selama 2 semester ini gitu. Jangan jadikan kita sebagai orang yang bisa, orang yang hebat gitu. Oke, selanjutnya nih juga ada pertanyaan nih Kak dari Kak Nurul Humaida. Pertanyaannya, tadi kan udah ada pembahasan tentang mahasiswa ideal ya Kak. Saya mau tanya nih, kalau dari pribadi kakak sendiri, mahasiswa ideal yang gimana nih Kak? Gitu. Bisa dijawab Kak Roni. Oke, pertanyaannya menarik juga ya. Bagaimana menurutku mahasiswa yang ideal? Seperti yang aku jelaskan tadi, bahwasanya menurutku mahasiswa ideal itu mahasiswa yang bisa memberikan kebermanfaatan untuk seseorang atau sesama kita. Jadi berangkat dari keilmuan yang kita miliki, kita berusaha untuk memberikan manfaat kepada orang lain seperti itu. Bagaimana nih caranya supaya kita bisa memberikan manfaat untuk orang lain? Yang pertama, kita harus belajar, kita harus fokus dengan keilmuan yang kita miliki. Jangan terdistraksi dengan pengaruh-pengaruh negatif yang ada di luar. Karena menurutku ketika sudah menjadi mahasiswa, pengaruh-pengaruh dari luar itu sangat luas, sangat banyak ya. Jadi benar-benar bisa membentengi diri nih, mana yang baik, mana yang buruk seperti itu. Kemudian berorganisasi ya. Ketika menjadi mahasiswa, ikutilah minimal organisasi di dalam kampus gitu. Kayak misalkan HMJ, DMF, kemudian BEM fakultas, atau bahkan BEM universitas. Itu merupakan wadah yang benar-benar bisa mampu membuat kita menjadi sosok mahasiswa yang ideal. Kemudian juga manfaatkan kesempatan di kampus, kan ada berbagai macam UKM. Unit kegiatan mahasiswa tuh, bagaimana kita bisa menerapkan keilmuan-keilmuan, keterampilan-keterampilan yang kita bisa asah di luar keilmuan kita. Misal aku dari bahasa Jerman, aku mau belajar tentang bagaimana kepenulisan, aku bisa gabung UKMP, kemudian aku mau memperdalam keilmuan agamaku di bidang Al-Quran, aku bisa masuk ASC, seperti itu. Jadi benar-benar manfaatkan keberadaan kita di perguruan tinggi ini dengan fasilitas atau kesempatan-kesempatan yang ada. Dan yang terakhir, untuk bisa menjadi mahasiswa yang bermanfaat, mahasiswa yang ideal, adalah dengan cara terjun ke masyarakat. Karena istilahnya kita akan mentok, kita akan stuck nih di posisi kita yang sekarang kalau kita tidak tahu kondisi yang ada di masyarakat. Ketika kita sudah berhasil terjun ke masyarakat, kita bakal tahu nih, oh problematika di daerah A itu membutuhkan sumber air yang bersih, misalkan. Nah, jadi berangkat dari permasalahan tersebut, kita bisa merangkul organisasi kita, merangkul UKM-UKM kita, mengajak orang-orang sebidang kita untuk sama-sama berkontribusi untuk masyarakat. Karena sangat disayangkan jika kita hebat di dalam perguruan tinggi, tetapi ilmu yang
hebat tersebut tidak kita terapkan kepada masyarakat, itu menjadi hal yang sia-sia. Begitu mungkin. Oke, baik. Karena sesi tanya jawab udah habis nih ya waktunya teman-teman. Jadi buat teman-teman yang masih mau tanya nih tentang idealisme mahasiswa atau mahasiswa ideal kepada Kak Roni, bisa langsung aja mampir ke IG Kak Roni. Kasih tahu Kak, IG-nya Kak Roni apa nih? Oke, teman-teman bisa bertanya apapun ya. Boleh tentang perkuliahan, dunia perkuliahan, organisasi, dan lain yang kiranya aku bisa bantu, langsung saja DM ke @roni_maulero ya. Roni Maulero, RONI Maulero. Oke, dengan senang hati insya Allah. Oke, kita udah tahu nih IG Kak Roni, langsung aja habis ini cus ke IG Kak Roni, kita tanya-tanya, DM-DM, boleh terkait apapun dipersilahkan tadi sama Kak Roni. Oke, kalau gitu aku akan bacain kesimpulan dari pembahasan kita sore hari ini, yaitu kesimpulannya, setiap mahasiswa memiliki idealisme mahasiswa dengan penerapannya yang berbeda-beda. Karena idealisme mahasiswa dan mahasiswa ideal saling berhubungan. Mari kita bersama-sama menjadi mahasiswa ideal yang berlandaskan dari idealisme mahasiswa. Dengan cara menyeimbangkan jiwa aktivisme kita dengan pemikiran atau pembelajaran di kampus. Yang terpenting adalah harus memiliki prinsip untuk ingin memperdalam ilmu yang dimiliki untuk berguna bagi masyarakat, sehingga mampu menempatkan diri untuk berkontribusi untuk masyarakat atau tidak hanya untuk kepentingan diri kita sendiri. Oke, oleh karena itu boleh buat Kak Roni nih kasih pesan atau closing statement nih bagi Sobat Cemis, biar kita tuh juga menjalani hari-hari kita sebagai mahasiswa, yaitu sebagai mahasiswa ideal, tapi juga tetap punya idealisme mahasiswa yang baik dan benar. Oke, terakhir ya dari aku. Mungkin teman-teman di sini saya pastikan bahwasanya kalian semua punya kehebatan yang masing-masing. Kalian mungkin menjabat dalam organisasi berbagai macam, kalian juga pintar dalam dunia akademik. Tetapi dari aku pribadi berharap bahwasanya dari kegiatan hari ini kita bisa membuka wawasan kita bahwasanya setiap mahasiswa itu pasti mempunyai idealisme. Nah, bagaimana cara kita menerapkan idealisme itu dengan wadah dan ranah yang tepat? Jangan sampai membawa kerugian. Niat kita sudah baik nih, ingin memecahkan permasalahan di masyarakat, ingin membawa perubahan di masa depan. Tetapi cara yang kita lakukan itu tidak tepat, itu juga sangat disayangkan. Jadi, perdalam keilmuan yang kita untuk bisa menjadi mahasiswa yang ideal, perbanyak relasi kita dengan berorganisasi, latih keterampilan kita dengan kesempatan UKM yang ada di kampus, sehingga kita bisa mampu mempunyai keilmuan yang cukup untuk bisa terjun ke masyarakat, sehingga harapan-harapan masyarakat, cita-cita masyarakat yang sudah lahir sejak dulu, seperti yang aku sebutkan tadi, hidup mahasiswa, hidup rakyat Indonesia, harapan masyarakat itu bisa tertuang dengan keilmuan-keilmuan yang kita miliki, lewat idealisme mahasiswa yang kita punya, sehingga harapannya ke depan tidak hanya kehebatan yang kita punya untuk diri kita, tetapi juga untuk masyarakat sekitar. Karena menurutku pribadi, kita itu tidak ditanya tentang bagaimana hebat kita, sehebat apapun kita, itu tidak ditanya, tetapi sebesar apa manfaat yang kita berikan kepada masyarakat itu jauh lebih penting. Mungkin itu. Oke, terima kasih banyak ya Kak Roni udah kasih pesan closing statement bagi Sobat Cemis ini buat ngejalanin hari-harinya sebagai mahasiswa yang ideal, tapi tetap dalam idealisme mahasiswa yang baik dan benar. Oke, gimana nih Sobat Cemis? Udah ada gambaran belum nih? Buat menuhin jadi mahasiswa yang ideal, tetapi tetap punya idealisme yang tepat gitu. Jadi mulai sekarang silakan tadi tips-tips cara-cara jadi mahasiswa ideal bisa langsung dipraktekkan gitu ya nantinya ketika kita kuliah gitu ya. Jadi bisa langsung ikutan organisasi atau ikut UKM gitu buat nambah ilmu kita dan nambah relasi kita juga. Oke, karena ini juga berhubung bentar lagi kita juga mau buka puasa, mungkin Kak Roni juga mau siap-siap nih ya buat buka puasa juga, sama halnya Sobat Ciamis dan aku juga buat siap-siap berbuka puasa. Oleh karena itu semoga pertemuan redoks kita kali ini tuh bermanfaat dan esensinya bisa kita dapatkan untuk menjalani kehidupan kita sebagai mahasiswa dalam sehari-harinya. Oh ya Sobat Ciamis, jangan lupa habis ini pantengin ya IG HMJ Kimia Oksigen karena akan ada angket yang di-share oleh panitia, dan silahkan Sobat Ciamis yang mengikuti redoks kali ini bisa langsung mengisi angket tersebut. Baik, diucapkan juga terima kasih buat Kak Roni udah
meluangkan waktunya nih ya buat join di Redox kali ini dan Ya, terima kasih juga memberikan ya teman-teman dari HMJ. Iya, terima kasih banyak juga Kak Roni atas cerita dan pengalaman-pengalamannya juga nih ya. Oke, baik. Selamat berbuka puasa ya nantinya, karena juga selamat berbuka puasa nantinya dan semangat dari hari-harinya. Saya Ainaya Almira pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak semuanya. Terima kasih semuanya teman-teman. Semangat terus. Iya.